Good day untuk Pak Yosef. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi untuk proyek analisis data yang ketiga tentang kriptografi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 11 kami, yaitu Daniel Aries, Gamaliel Gan, Chrysopras Ebenheiser, Steven Johan Pertama, Rafael Johas Paulus, dan saya sendiri Paltiraja Rafael Tabarat. Tugas 1. Enkripsi. Matrik huruf. Untuk bagian matrik huruf, kita mengimport alfabet, titik, koma, dan semua itu dijadikan menjadi satu matriks dengan fungsi append dan berbentuk 29,1. Matriks angka. Variabel L berfungsi sebagai matriks angka 0 sampai 29 yang berbentuk 29 kali 1. Input. Setelah user menginput kalimat, kalimat input dari user kemudian akan diubah menjadi matriks yang memiliki satu kolom saja. Kelipatan 3. Jika jumlah karakter inputan user di mode 3 tidak sama dengan 0, maka akan ditambahkan spasi sampai jumlah karakter tersebut di mode 3 menjadi 0. Penggantian huruf angka. Selama variabel y masih kurang dari jumlah karakter input yang merupakan b, jika f indeks ke y sama dengan final index ke 0 matriks kosong, GH akan diisi dengan Vn indeks ke 0. Namun jika tidak memenuhi if yang pertama, maka akan masuk ke else, yaitu akan dicari f indeks ke y. Kemudian variabel GH akan di-reshape menjadi matriks B kali 1, di mana B adalah jumlah karakter yang diinput. Matriks blok. QW adalah matriks kosong. Selama Q masih lebih kecil dari B, variabel akan diassign menjadi dengan value GH indeks ke N sampai N plus 3 dan akan menghasilkan beberapa variabel yang merupakan kelipatan 3. Jika semua matriks sudah terbagi menjadi matriks blok, maka looping ini akan berhenti berjalan. Selanjutnya matriks kunci. Selanjutnya user akan mengikut matriks kunci yang sudah didiskusikan dengan kelompok sebelumnya. Terus enkripsi. Selama DF masih lebih kecil dari jumlah input karakter per 3, maka setiap matriks blok akan dikali dengan matriks kunci. Modulo. Semua matriks blok yang sudah dikali dengan matriks kunci, kemudian akan modulo 29. Naskah tersandikan. Gabungkan semua matriks hasil modulo. Ganti menjadi huruf. Matriks blok hasil modulo tersebut akan dicocokkan satu persatu sehingga menjadi sebuah kalimat enkripsi. Untuk enkripsi adalah sebuah list, maka harus diubah menjadi string. Ubah menjadi string. Setiap elemen dari list akan dikeluarkan menjadi string. Dan naskah tersandikan finalnya adalah seperti berikut. Kesimpulan. Naskah asli adalah begadang, kerjain alim. Naskah tersandikan adalah sebagai berikut. Dan matriks kunci kita adalah 101, 010, dan 101. Tugas 2. Dekripsi kelompok 10. Ciphertext dan kunci kelompok 10. Ciphertext dan kunci kelompok 10. Inputnya adalah sebagai berikut. Kuncinya adalah 101, min 4, 11,
6 min 21. Dan inverse-nya adalah 3/5 min 2/5 min 1/5, 2 min 1 min 1, 2/5, 2/5, dan 1/5. Selanjutnya adalah penggantian huruf dan angka. Huruf-huruf pada ciphertext akan diubah menjadi angka seperti pada matriks di samping kiri berikut. Selanjutnya adalah matriks blok. Matriks angka tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa matriks 3x1. Dan berikut adalah matriks blok hasil dari codingan tersebut. Selanjutnya adalah dekripsi. Setiap matriks blok yang telah dihasilkan kemudian dikali dengan matriks kunci yang telah diinverskan. Dan berikut adalah matriks dekripsi dari 1 sampai ke 18. Ya, baik. Selanjutnya proses modulo. Ya, semua matriks blok yang sudah dikalikan dengan inverse matriks kunci kemudian akan kita modulokan dengan 29. Ya, berikut adalah modulo-modulo matriks yang akan kita ubah ke dalam bentuk huruf. Selanjutnya proses huruf. Ya, kita akan menggantinya menjadi huruf. Ya, berikut adalah matriks angka yang kita akan ubah menjadi sebuah huruf. Jadi hasil modulo tersebut kita akan gabung dan kita akan ubah. Selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi string. Nah, jadi setiap elemen dari list dikeluarkan menjadi string, outputnya akan keluar mata kuliah aljabar linear sangat membuat saya lelah. Ya, berikut adalah naskah tersabitannya. Dan berikut adalah matriks kuncinya. Jadi ini ada naskah aslinya. Untuk menjawab pertanyaan 1. Apakah sembarang matriks bilangan bulat 3x3 bisa dipilih untuk menjadi kunci kriptosistem? Matriks invertible yang berarti RRIF atau echelon baris tereduksi dari matriks tersebut haruslah identitas. 2. Determinan inverse modulo 29 dari matriks tersebut sesuai dengan kurang lebih 1 untuk memudahkan tim peretas. Nah, yang kedua, apakah memilih matriks identitas sebagai kunci adalah pilihan yang tepat? Jelaskan alasan Anda bagaimana dengan matriks elementer. Untuk memilih matriks identitas sebagai kunci, itu tidak, karena jika kita memakai matriks identitas, maka matriks hasil enkripsi akan sama dengan matriks awalnya, sehingga tidak terjadi enkripsi sama sekali. Untuk matriks elementer, ya, semua matriks elementer dapat dipilih karena mereka pasti invertible dan memiliki determinan inverse modulo 29 yang kurang lebih dari 1. Nah, yang ketiga, menurut Anda, apakah saja kriteria matriks kunci yang baik? Matriks invertible yang berarti RRIF atau echelon baris tereduksi dari matriks tersebut haruslah identitas. Determinan inverse modulo 29 dari matriks tersebut adalah kurang lebih dari 1 dan bukan matriks identitas.
Pertanyaan keempat, dapatkah Anda menemukan potensi masalah jika modulo 29 diganti dengan bilangan bulat yang lain? Bagaimana jika kita membutuhkan lebih dari 29 karakter dalam alfabet sistem komunikasi kita? Ya, jika kita mengganti operasi modulo 29 dengan bilangan bulat lainnya akan muncul banyak masalah. Pertama, jika kita mengganti dengan bilangan bulat kurang dari 29, maka akan menghasilkan angka paling besar yaitu bilangan bulat tersebut minus 1. Padahal angka kita sampai 28. Sedangkan jika kita mengganti dengan bilangan lebih dari 29, maka akan menghasilkan angka yang lebih besar sama dengan 29, bergantung dengan bilangan yang dipilih. Oke, sekian dari presentasi hasil diskusi kami untuk proyek kriptografi analisis data 3. Terima kasih.